Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah online. Mari pada pagi hari ini kita tetapkan hati kita untuk memandang Tuhan. Apapun yang terjadi, biar tetap ada korban syukur itu naik di hadapan Tuhan. Sebelum kita beribadah, kita akan mulai dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, pagi ini Tuhan akan ada tetap korban syukur yang naik di hadapan-Mu dari lubuk hati kami Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Segala sesuatunya Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Biar pagi hari ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan dengan sepenuh hati kami Tuhan. Dengan segenap jiwa dan kekuatan kami berikan yang terbaik Tuhan. Dan ada darah-Mu yang menyucikan setiap kami. Ada Roh Kudus di tengah-tengah kami, menjamah kami, menghibur kami, memulihkan setiap hati dan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, dan segala kemuliaan, pujian, hormat, syukur dan penyembahan kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh tersungkur menyembah Tuhan pagi ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa, mari bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur pagi ini, sebab Dia baik, selamanya Dia baik. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur
Engkau berada. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari naikkan korban syukur itu. Haleluya. Oh Yesus. Kira lama syandara lama yara lama sikinara lamo. Haleluya. Kira lama syandaramu. Inara lama syakara lama yara lama sekere. Kara lama yara lama syandara lama yakaramo. Hora lama sikira rara sikinara lama yakarama seke. Hinamara maseke. Oh Yesus, sebab Dia baik selamanya. Sebab Yesus baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan korban syukur di hadapan-Mu. Haleluya, terima kasih. Berucapan syukur kami ini Tuhan boleh harum di hadapan-Mu Tuhan. Apapun yang sedang terjadi Tuhan, kami mau tetap berkata Engkau baik Tuhan. Sebab itu pagi ini Tuhan, kami mau berikan yang terbaik Tuhan. Pujian bagi Raja, Raja di atas segala Raja, yang kami percaya pegang kendali atas segala sesuatunya. Alfa dan Omega, Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang percaya, semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Siapakah Allah yang seperti-Mu? Ajaib perbuatan-Mu. Tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Seperti-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Tangan kanan-Mu hancurkan musuh, kemenangan di pihak-Mu. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Guru mendengar suara-Mu, samudra bergelora. Segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah akan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian menyanyikan gunung tunduk samudra. Gunung tunduk mendengar suara-Mu, samudra bergelora. Segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah akan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Haleluya. Boleh sekali lagi, gunung tunduk, samudra mendengar suara-Mu. Haleluya.
gunung tunduk mendengar suaramu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kakimu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertata, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna, semua musuh ada di bawah kakimu. Pujian bagi Raja, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Amin. Segala pujian hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan semakin hari semakin seperti Engkau. Biar kami tetap Tuhan setia sampai akhir Tuhan. Dan kami butuh anugerah-Mu Tuhan untuk kami setia sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Mari jemaat saja. Mari jemaat dimanapun engkau berada, mari nyanyikan lagu ini sebagai doamu. Tetap setia kepada Tuhan, tidak peduli apapun kondisinya.
Mari tetap setia sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan itu. Ku tetap setia, ku melayani. Haleluya Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia Tuhan. Biar kami tetap setia Tuhan. Biar anugerah-Mu Engkau berikan pada kami Tuhan, sehingga kami boleh tetap setia sampai garis akhir, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Kami tetap setia kepada Engkau, kami tetap setia melayani-Mu. Mari sekali lagi jemaat, naikkan di hadapan Tuhan sebagai doa kita. Terima kasih Tuhan, biar anugerah Tuhan pagi ini limpah bagi kami semua. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Aku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku melayani-Mu, ku tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau tetap setia Tuhan, biar anugerah-Mu menyanggupkan setiap kami. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar firman yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi jatuh di tanah yang baik dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi hamba-Mu dan kami semua Tuhan. Biar yang daripada-Mu itu Tuhan boleh kami terima pagi ini Tuhan, dan mengubahkan setiap hidup kami, membuat kami semakin mengenal Engkau, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Kita bersyukur kita boleh beribadah, kita telah memuji, menyembah Tuhan dan mencari wajah-Nya. Kita merindukannya sebab kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan diisi dengan kebenaran firman-Nya. Sebelum firman Tuhan saya sampaikan, mari kita akan tundukkan kepala datang kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami datang memohon Tuhan memberkati kami dengan makanan yang rohani, yaitu roti yang surgawi, agar mengenyangkan kami sehingga kami dapat bertumbuh dalam iman kami, pengharapan kami dan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu dan kami semua, dan kami sambut dengan hati yang terbuka kebenaran firman Tuhan oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sesuatu tema yang penting tapi jarang untuk disampaikan dan jarang kita dengarkan. Sebab itu saya sebagai hamba Tuhan maka tidak pernah untuk berhenti menyuarakan ini, karena ini sesuatu yang pasti. Baik, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah neraka itu sungguh nyata. Ayat yang mendasari firman Tuhan pada pagi ini adalah Lukas pasal 16 ayat 19 hingga ayat 31. Mengapa saya mengangkat topik ini bahwa neraka itu sungguh nyata? Karena ada satu buku, ada banyak buku lah ya. Dan salah satunya yang cukup laris pada beberapa waktu yang lalu adalah Heaven So Real, yang ditulis oleh seorang dari Korea. Pengalamannya ia dibawa Tuhan ke surga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa surga itu dikatakan nyata. Bagaimana ia menceritakan keindahan tentang surga. Lalu saudara, ada satu buku lagi ya, yang juga beredar di kalangan orang-orang percaya, yaitu Hell is for Real. Neraka itu nyata. Nah saudara, kalau surga nyata, neraka juga nyata. Lalu ada buku yang sebetulnya gabungan dari keduanya, yaitu Heaven and Hell
is so real. Nah saudara, kalau surga itu nyata, neraka nyata, dua-duanya nyata. Bab itu mari kita akan membaca firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan, yaitu buku yang luar biasa, kitab yang luar biasa, lebih dari semua buku-buku di dunia yang dapat memberitahu tentang surga dan juga tentang neraka. Lukas pasal 16 ayat yang 19 dan seterusnya sampai 31 kita akan baca bersama, kita baca. Begini firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukacita dalam kemewahan. 20 Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikuburkan, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. 25 Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. 27 Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, yang supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. 31 Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah membaca nats yang menjadi landasan kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada ajaran dari sekte Kristen, saya katakan sebetulnya ini dapat dikatakan di luar Kristen, tapi mereka mengklaim masih bagian dari Kristen. Mereka tidak percaya akan adanya neraka atau hukuman kekal. Mereka bahkan menyebut doktrin tentang neraka sebagai God dishonoring doctrine, ya, atau juga disebut God defaming doctrine, atau doktrin yang tidak memuliakan Allah, doktrin yang mencemarkan Allah, doktrin yang memalukan Allah. Dan mereka mengatakan bahwa doktrin itu disebarkan oleh setan untuk menakut-nakuti manusia, sehingga mereka tidak belajar kitab suci dan menjadi benci kepada Allah. Itulah ajaran dari sekelompok sekte Kristen yang mengatakan setelah mati itu ya sudah lenyap saja, tidak ada hukuman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena mereka mengatakan, menuduh orang Kristen yang mempercayai neraka itu menakut-nakuti, ya, karena Tuhan itu penuh dengan kasih, saudara, ya. Seperti saya punya kenalan, ya, kalau Allah membawa kita orang berdosa ke neraka, maka Allah itu tidak kasih, saudara. Nah, saya menjawab kepada dia, justru itu menunjukkan keadilan dan kasih Tuhan bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam dosa, maka tempat tujuan akhirnya adalah neraka. Tetapi sebaliknya bagi kita yang mengasihi Tuhan, yang hidup sungguh-sungguh
dengan Tuhan, maka ia akan disediakan tempat, yaitu surga. Saudara, jadi doktrin yang diajarkan oleh sekte ini mengatakan bahwa kalau kita mengajarkan neraka, kita itu tidak memuliakan Tuhan, kita mencemarkan Allah, doktrin yang memalukan Allah, karena Allah tadi katanya penuh dengan kasih. Nah saudara, mari kita akan melihat apa yang Alkitab ajarkan tentang neraka. Dasar kita, mengapa kita percaya adanya neraka? Karena kita mempercayai firman Tuhan sepenuhnya. Dan apa yang Alkitab ajarkan tentang neraka, mari kita belajar bersama-sama. Neraka adalah sebuah tempat siksaan yang sangat mengerikan. Saudara, saya mau kasih sebuah kesadaran, menggugah kesadaran kita semua. Jangan kita berpikir bahwa neraka itu tempatnya para bintang film. Kita akan ketemu dengan para artis-artis ya, yang notabene kita tahu mereka itu glamor, mereka itu berpesta, celebrate tiap hari, makanya disebut selebritis. Nah, dikatakan di sini bahwa neraka itu tempat siksaan yang sangat mengerikan. Bukan hanya mengerikan, tapi saya mengatakan sangat mengerikan. Mengapa saya katakan demikian? Tentu saya mengambil dari kebenaran dan nats yang kita baca tadi dalam kitab ayatnya 23 hingga 24. Dikatakan demikian, orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Dikatakan ia menderita apa? Sengsara di mana? Alam maut. Seringkali kita mendengar bahwa waktu kita mengantarkan seorang untuk dimakamkan, lalu orang mengatakan ia telah berada di tempat terakhir, saudara. Nah, atau peristirahatan terakhir. Bukan, saudara yang dikasih Tuhan. Dikatakan orang kaya tadi yang berpesta tiap hari, berjubah ungu, ia juga mati. Karena setiap orang yang namanya makhluk hidup itu pasti mati. Lalu apa? Dikubur. Apakah itu selesai? Tidak, saudara. Dan sementara ia menderita sengsara di mana? Di alam maut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan pernah kita mengabaikan ini. Hidupmu sangat menentukan di mana engkau akan pergi nanti. Seperti orang kaya tadi, bahwa ia kemudian mengalami sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Dikatakan menderita sengsara, sudah menderita sengsara, saudara, di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya, saudara. Ada hal yang terbalik. Kalau waktu di dunia Lazarus itu penuh dengan borok, miskin, susah hidupnya, tapi pada waktu mengalami kematian, Lazarus itu mengalami kemuliaan. Ia ada di Firdaus, sedang orang kaya ini berada di tempat yang dimana ia menderita sengsara, sangat sengsara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah gambaran tentang neraka. Mari kita akan perdalam pemahaman kita mengenai tempat yang sangat mengerikan itu. Dikatakan, mengapa saya mengatakan, karena ayat yang kita baca tadi menggunakan kata sangat, karena menderita sengsara. Menderita sengsara. Nah, kata bahasa Inggrisnya adalah torment. Nah, dalam bahasa Yunani itu disebutkan kata basanois. Itu ada 3 kali dalam perjanjian baru, yang artinya adalah continual suffering, penderitaan yang berlanjut atau terus menerus. Nah, saudara, kalau kita menderita sementara, ya mungkin di dalam dunia ini saudara pernah mengalami penderitaan yang pahit, penderitaan yang sulit, yang menyesakkan, tetapi ada batasnya, ada awal dan akhirnya, di mana satu kali kita berhenti untuk menderita. Tetapi saudara, kalau di neraka itu tidak pernah berhenti. Mungkin di dunia ini ada sakit yang tidak kunjung sembuh, sakit yang menahun, saudara ya, yang di mana saudara merasakan betapa menderitanya sakit itu. Tetapi saudara, itu ada batasnya. Entahkah itu Tuhan menyembuhkan, saudara sembuh, atau Tuhan mengangkat saudara dari rasa sakit itu dengan kematian. Nah, setelah itu Anda tidak lagi sakit, saudara. Tetapi di neraka itu, begitu kita dimasukkan ke tempat itu, kita mengalami yang namanya continual
suffering. Penderitaan yang terus menerus, siang dan malam, tidak pernah berhenti. Saudara, ini mengerikan. Mengapa saya katakan ini sangat mengerikan? Karena penderitaan yang berlanjut, yang tidak pernah berhenti. Nah, itu juga terdapat di dalam ayat 28, di mana kita menangkap apa yang terdapat dalam ayat 28. Dikatakan, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan apa? Sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Nah, saking menderitanya, dia ingat bahwa ia masih punya 5 orang saudara yang masih hidup dalam bumi. Dia tidak ingin kelima saudaranya ini akan mengikuti jejaknya. Dia ingin supaya 5 orang saudaranya ini jangan masuk ke tempat itu, dan ia minta kepada Bapak Abraham untuk mengirim orang, memberitahu supaya mereka jangan sampai masuk ke tempat itu. Nah, saudara, ini menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat penderitaan yang luar biasa. Nah, saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh ayat yang lain, sebuah referensi yang menunjukkan bahwa tempat itu disebut tempat penderitaan yang terus-menerus. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 42 dikatakan, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Nah, semuanya ini orang-orang yang menyesatkan, yang membawa orang-orang itu tidak percaya, tidak beriman kepada Kristus. Semuanya akan dicampakkan kemana, saudara? Ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat apa? Ratapan dan kertak gigi. Ini hanya satu bagian, ada banyak sekali gambaran mengenai neraka yang menunjukkan bahwa tempat itu tempat yang penuh dengan penderitaan. Nah, saudara, sesulit-sulit apapun dalam dunia, kita itu sulitnya, sengsaranya ada waktunya, dan tidak seperti yang akan dialami di dalam neraka yang digambarkan dalam dapur api yang akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah saking tempatnya itu penuh dengan penderitaan, kesakitan, terdapat ratapan. Nah, saudara, tangisan yang siang malam dia terus disiksa karena upah akibat dosa, akibat dia tidak percaya kepada juru selamat Yesus Kristus. Dan apa? Kertakan gigi, karena saking sakitnya menahan siksaan, menahan penderitaan itu sampai giginya terjadi kertakan gigi. Nah, itulah mengapa neraka saya sebut sebagai tempat yang sangat mengerikan. Apakah kita membiarkan diri kita akan dibawa ke sana? Saudara, kalau kita lihat perjanjian lama, dikatakan begini ya, aku meluncur dalam dunia orang mati, saudara. Meluncur itu seperti kita naik roller coaster, jet coaster itu ya, di mana dari atas kita meluncur dan kita tidak dapat menahan untuk memberhentikannya. Itulah di mana kalau kita sudah sampai pada batas hidup dan kita belum menerima anugerah, maka kita akan meluncur dalam dapur api yang mengerikan tadi. Kita pikirkan, bagaimana hidupmu? Apakah engkau sudah mengejar sesuatu yang lebih pasti, yang paling penting dalam hidup, yaitu tentang surga? Nah, saudara yang dikasihi, dikatakan oleh firman Tuhan tadi bahwa ada di alam maut. Alam maut tadi disebut dengan bahasa Yunaninya adalah Hades. Nah, saudara, sebetulnya kata Hades ini tidak pakai H ya, karena bahasa kita membaca dengan bahasa Latin atau bahasa Inggris gitu, maka ada kata Hades, tapi membaca dalam Yunani Hades, saudara ya. A itu adalah kata negatif yang artinya not atau tidak, dan dikatakan dengan sambungan edein, saudara, atau eido artinya si, melihat. Jadi tempat yang tidak terlihat. Nah, mengacu pada alam yang tak terlihat, di mana semua orang mati yang tidak percaya kepada Kristus berada, yaitu tempat tinggal sekarang dari semua orang yang telah meninggal. Ya, saya kurung almarhum atau almarhumah,
atau yang sering disebut neraka. Jadi neraka ini tidak kita lihat. Sehingga tadi ada orang yang mengatakan tidak percaya adanya neraka. Karena tulisannya ades tadi, sesuatu yang tidak kita lihat, tempat yang tidak terlihat. Tetapi itu ada, saudara ya. Memang kita tidak dapat melihat dengan kasat mata, tetapi Alkitab sudah dengan jelas, lebih daripada jelas, bahwa tempat itu adalah real, tempat itu adalah nyata. Haleluya. Yang kedua, neraka tempat yang literal. Artinya apa, saudara? Bukan kiasan, saudara. Nah, saya ingin kasih tahu, memang ada di dalam Alkitab sesuatu yang bersifat kiasan, tetapi ada sesuatu juga di Alkitab yang sifatnya literal atau harafiah. Nah, saudara, neraka itu bukan harafiah, bukan perumpamaan, tetapi adalah literal. Nah, ayat 23 kita dan 28, orang kaya itu juga mati, dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, jadi ini sungguh-sungguh bukan sebuah ilustrasi atau sebuah perumpamaan. Ini sesuatu yang letterless, ya. Ini adalah sesuatu yang literal, yang harafiah, bahwa tempat itu ada, tempat itu bukan sebuah kiasan. Nah, saudara, jadi kita akan berpikir, saudara ya, karena Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh kasih itu, justru ia menunjukkan keadilannya kepada orang-orang yang hidupnya tidak dikelola, tidak mempercayai Tuhan, maka ia akan menderita sengsara di alam maut. Ayat 8, dan sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Nah, saudara, seperti yang saya sebut tadi, bahwa tempat ini bukan sebuah kiasan, tapi sesuatu yang tadi literal, saudara, yang Tuhan tidak memberikan sebuah perumpamaan, tapi sungguh-sungguh tempat yang nyata. Kita lihat selanjutnya, yang ketiga, bahwa neraka adalah tempat yang mengerikan, ya. Ayat 25, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, saudara, kita lihat dalam Injil Markus pasal 9 ayat 44, 46 dan 48 dikatakan demikian. Tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, saudara ya. Jadi ini berulang-ulang muncul, ya, dikatakan dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, dalam Injil Markus ini. Kalau dikatakan berulang-ulang, ya, itu menunjukkan bahwa itu penting. Itu merupakan penekanan dari penulis, yaitu si Markus ini. 46, tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. 48, dikatakan di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Nah, saudara, ulat bangkai apa ya, seperti kalau orang yang dikubur di dalam liang lahat itu kemudian membusuk dan ada ulat-ulat yang memakannya. Nah, tetapi di sana di neraka ada ulat-ulat yang akan menyiksa orang yang masuk di dalamnya, dan ditambah api yang tidak akan padam. Itu untuk menunjukkan sebuah tempat yang sangat mengerikan. Sulit untuk kita tuliskan bagaimana sengsaranya, betapa menderitanya orang yang ada di sana, karena ada ulat yang tidak akan mati. Nah, kalau ulat itu kena api kan mati, tapi ini karena ulat yang memang disediakan oleh Tuhan bagi orang-orang yang masuk ke dalamnya, dan apinya
tidak akan padam. Saudara, kalau kita melihat sebuah peristiwa kebakaran di sebuah tempat, rumah atau hotel atau ruko atau bangunan, maka mengerikan ya. Kita menyaksikan dari jauh, lalu kita melihat betapa ganasnya api itu menghanguskan properti tersebut. Lalu dari jauh, mengapa kita diminta mundur? Karena ada bahaya, rasa panas yang luar biasa. Nah, kalau dari jauh saja kita rasakan panasnya sebuah bangunan yang terbakar, apalagi kalau kita di dalamnya. Nah, di neraka itu kita ada di dalamnya, lalu akan terjadi penyiksaan yang siang malam yang tidak ada henti. Yang selanjutnya, neraka adalah tempat yang kekal. Saya katakan tadi, kalau sementara ya, itu artinya kita mungkin dihukum penjara karena ada seorang pencuri atau seorang yang berbuat kejahatan, kriminal, lalu dia dijatuhi divonis hukuman. Tentu ada masanya, entahkah 20 tahun, 10 tahun, atau 5 tahun. Tetapi ada awal dan akhirnya. Tetapi kata kekal itu tidak ada ujung dan pangkalnya. Artinya tempat itu permanen, terus menerus. Dalam Matius pasal 25 ayat 46 dikatakan, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita salah langkah. Itu langkah-langkah kita sangat menentukan kemana kita akan pergi. Kalau kita di dunia ini mungkin karena iman kita menderita sengsara, ada batasnya saudara ya. Mungkin kita dianiaya, ditangkap, atau kita menderita sebab iman kita itu masih tidak seberapa. Tetapi kalau kita sudah berada di dalam penghukuman Tuhan, dimasukkan dalam tempat itu, ke tempat siksaan yang kekal, yang tidak ada ujung dan tidak ada pangkalnya. Jadi kita mau menghindari untuk masuk ke dalam tempat itu. Kita mau berusaha sungguh-sungguh supaya jangan kita pernah berada ke tempat itu. Saudara, itu tergantung pada kita. Apakah Anda akan menyia-nyiakan anugerah Tuhan, kasih setia yang Tuhan berikan? Haleluya. Ingat, neraka itu tempat siksaan yang kekal, yang terus menerus, selama-lamanya, yang orang yang masuk ke sana tidak pernah akan mendapat remisi, mendapat pemotongan hukuman. Ia terus menerus akan ada di sana. Haleluya. Yang terakhir, bahwa neraka adalah tempat yang dapat dihindari. Nah saudara, memang itu disediakan bagi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak menggunakan hidupnya, mengelola hidupnya dengan benar untuk menerima tawaran anugerah Tuhan. Nah, neraka ada tempat yang dapat dihindari. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Kalau kita percaya kepada Kristus, kepada anugerah Allah yang diberikan melalui anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Tetapi yang tidak percaya, dikatakan mereka akan dihukum untuk selamanya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi mari, kalau kita masih diberi kesempatan hidup, untuk kita dapat memutuskan hidup kita ini mau kemana, marilah kita pilih tawaran yang Tuhan berikan. Kita menanggapi, meresponi anugerah Tuhan itu. Kita mau kelola hidup ini dengan benar, supaya kita tidak berada di sana. Kalau kita sudah sampai di sana, tidak ada lagi remisi, tidak ada anugerah, tidak ada lagi pengampunan. Engkau akan tetap di tempat itu untuk selama-lamanya. Tetapi bagi kita yang masih diberi kesempatan,
di mana kita masih bernafas, di mana kita masih bisa menerima anugerah yang Tuhan berikan, supaya kita tidak binasa, kita hancur ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pilihannya ada di tangan Bapak, Ibu, dan saya. Nah, ayat yang mendukung apa yang saya katakan tadi dalam Wahyu pasal 20 ayat 15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Wow, sangat mengerikan. Pertanyaannya ya, apakah nama Anda dan saya tercatat dalam buku kehidupan, dalam kitab kehidupan Tuhan, sehingga kita tidak akan dilemparkan bagi yang orang yang namanya tidak ditemukan, dicari-cari saudara ya. Dari abjad kita mungkin pakai model komputer saudara ya, diketik namanya abjadnya A, lalu kita cari-cari A siapa gitu, lalu tidak ada, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sungguh sangat mengerikan. Kembali pertanyaannya, apakah nama Anda dan saya tercatat di dalam buku kehidupan itu, supaya kita tidak dilemparkan ke dalam lautan api itu? Kesimpulan yang saya sampaikan mengutip seorang yang bernama Adrian Roger. Dia mengatakan, saya percaya bahwa sejumlah besar orang akan mati dan masuk neraka. Wow, mengerikan ya. Ini apa yang dikatakan oleh Adrian Roger ini. Saya percaya bahwa sejumlah besar orang akan mati dan masuk neraka, karena mereka mengandalkan keagamaan mereka di gereja daripada hubungan mereka dengan Yesus untuk membawa mereka ke surga. Mereka memberikan lip service atau hanya bibir saja untuk pertobatan dan iman, tetapi mereka tidak pernah dilahirkan kembali. Nah saudara, kalau Anda hanya Kristen, sudah dibaptis, menyandang nama Kristen, KTP-nya juga Kristen, tetapi Anda hanya religius ya, hanya agamawi, maka saudara dikatakan, dan Anda tidak born again, tidak lahir kembali, maka saudara akan dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Jadi Kristen bukan sebuah jaminan, tapi untuk masuk ke surga, Tuhan mengatakan kepada Nikodemus bahwa engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Kalau tidak, sebaliknya ya, kita membuat kebalikannya. Kalau kita tidak lahir kembali, niscaya kita berada di tempat penyiksaan yang kekal ini. Ini adalah kesempatan, ini adalah waktu yang diberikan Tuhan untuk kita. Tergantung kepada Anda, apakah Anda bijak untuk menanggapi firman Tuhan ini. Ingatlah, hidup ini ada batasnya. Kalau engkau terlambat untuk dapat menerima anugerah Tuhan, engkau akan menyesal seumur hidupmu dan tidak ada pengampunan di sana. Kiranya Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Firman-Mu itu benar, firman-Mu itu luar biasa. Sebuah kitab yang menceritakan dengan begitu jelas dan lugas mengenai neraka dan surga. Dan pada hari ini kami mendengar firman Tuhan yang berbicara tentang neraka, sesuatu yang pasti, sesuatu yang literal, bukan sebuah kiasan, sesuatu yang mengerikan tempat di sana. Tetapi Tuhan, kami juga tahu bahwa Engkau datang ke dalam dunia untuk menawarkan anugerah, supaya kami dapat menghindarkan diri untuk masuk ke dalam api neraka itu. Tuhan, tanamkan firman-Mu. Kalau ada di antara kami yang pada saat ini mendengar firman Tuhan, dan kami Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjamah kami, Tuhan,
teruskan Roh Kudus supaya kami sungguh-sungguh membuat sebuah keputusan yang tepat atas hidup kami, untuk kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup bukan sebagai agamawi, tetapi kami hidup benar di hadapan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bekerja, Engkau menjamah kami semua, karena kami berdoa meminta kepadamu anugerah itu boleh kami terima, dan kami menjadi milik-Mu dan mendapatkan hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, dan melalui pujian, penyembahan, serangkaian ibadah yang kita selenggarakan pada hari ini. Dan tiba saatnya sebagai anak-anak Tuhan, di tengah-tengah, walaupun kita sedang berada di tengah-tengah situasi yang darurat saudara, PPKM ini, tetapi mari kita, karena mengasihi Tuhan, mari kita ingin memberi bagi pekerjaan Tuhan. Ada fasilitas yang tertera di layar-layar Bapak Ibu, sudah bisa memberikan donasi persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan, barang siapa memberi, ia akan diberi. Kalau Bapak Ibu tidak biasa dengan uang-uang virtual, Bapak Ibu bisa minta tolong dititipkan kepada ketua sel atau siapa saja, sehingga dapat disalurkan, diberikan kepada bendahara gereja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yang kedua, kita masih ada, habis kebaktian ini ada Joy Kit. Kita mau bawa anak-anak kita supaya nanti mereka mengenal Tuhan dan mereka juga dihindarkan dari api neraka itu. Nah, mari kita dampingi anak-anak supaya mereka belajar akan firman Tuhan. Yang selanjutnya, kelompok pemuritan masih berjalan, dan saya bersyukur ada kelompok pemuritan yang telah menyelesaikan modul yang telah kita pelajari selama sekian tahun. Saya berdoa mereka dapat menjadi wakil kekuasaan Tuhan di muka bumi. Mereka dapat menjangkau jiwa, dan mereka dapat memuridkan orang lain demi kerajaan Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Lalu yang selanjutnya, hari Sabtu pagi setiap jam 4:30 ada doa fajar. Saya undang Bapak Ibu untuk bergabung. Kita berdoa saudara. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, tidak ada kekuatan yang dapat kita andalkan. Seberapa hebat saudara, tidak ada artinya. Mari kita datang kepada Tuhan, berdoa bersama-sama. Dan hari Minggu besok kita masih beribadah secara virtual pada jam yang sama dan pada link yang sama, yaitu GPPK Semarang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di ujung ibadah kita ini mari kita kembali datang kepada Tuhan, menyerahkan bangsa kita, menyerahkan keluarga kita, menyerahkan pribadi lepas pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, sebelum kami menyelesaikan ibadah ini, kami datang kepadamu. Kami bawa bangsa dan negara kami yang sedang mengalami pandemi yang luar biasa. Jumlah orang-orang yang terpapar luar biasa besarnya, dan orang yang meninggal begitu banyak. Mungkin kenalan kami atau sahabat kami, bahkan orang dekat kami telah mendahului kami, membuat kami semakin takut melihat semuanya itu. Tetapi Tuhan, kami punya Tuhan, kami datang kepadamu. Tolonglah Tuhan keadaan ini. Tuhan, Engkau yang berkuasa di bumi dan di surga, semua tunduk kepadamu. Tidak ada kuasa yang dapat melawan kuasamu. Kami minta anugerah-Mu atas bangsa ini, supaya bangsa ini boleh
boleh sadar, supaya bangsa ini boleh tertib, bahkan bangsa ini boleh bertobat dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari Tuhan, berkatilah pemerintah yang berjuang secara all out untuk mengatasi pandemi, di mana rumah-rumah sakit menjadi penuh, dokter-dokter dan nakes menjadi kewalahan karena banyaknya orang-orang yang mengalami terinfeksi virus corona ini. Tuhan, berkati bangsa kami, pemerintah kami, Presiden kami Jokowi dengan para menterinya. Tuhan memberkati. Terima kasih, tak lupa kami menyerahkan kami semua sidang jemaat Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Tanpamu kami tidak ada artinya, tanpamu kami gagal, tanpamu kami hancur, tanpamu kami kesasar. Kami perlu tangan Tuhan atas keluarga kami, atas pribadi kami, atas rumah tangga kami, atas kebutuhan kami, atas masa depan kami, atas persoalan kami. Tuhan, Engkau yang dapat menolong kami. Tuhan, berkati kami, karena kami adalah milik-Mu, biji mata-Mu, kami adalah domba-domba-Mu. Biarlah Engkau membawa kami ke rumput yang hijau dan air yang tenang, dan Engkau yang menyegarkan jiwa kami, sehingga kami muncul kekuatan imun yang kuat untuk melawan virus-virus yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan domba-domba-Mu ya Bapa, hanya dalam tangan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sekarang sidang jemaat Tuhan, mari kita buka hati dan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang terimalah berkat yang datang dari Bapa di surga, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang tinggal dengan kita sampai Tuhan datang yang kedua kali. Maranatha. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Kiranya Engkau